menciptakan gendang itu dengan tempat gendang yang beda dengan yang lain. Kalau di daerah Priangan itu sebenarnya kalau hajatan apa degungan ya nggak ada ya. Tapi ketika di Kerawang beda tempat gendangnya, ada blakuk-blakuknya ya, blakuk gitu kan. Nah, jadi seperti itu, jadi gerakannya yang lain seperti itu. Akhirnya Pak Gugum Gumbira beliau belajar terus 6 bulan ya. Pak Gugum itu belajar seperti apa sih kalau hajat itu Kerawang, kalau panen itu hajatan, nikahkan anaknya, dinikahkan rame-ramean, klik udah cerai. Dulu kalau sekarang mah enggak. Kalau sekarang mah enggak gitu kan. Kalau sekarang mah enggak gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dan Pak Gugum itu keliling, selalu keliling, namanya keliningan ya, keliningan, dan belajar seni di Kerawang. Dan maka menciptakanlah Pak Gugum waktu itu tahun 80-an ya, menciptakan ya dari mulai tadinya degung-degung ya, ketuk pilu yang tadi kan, karena jaipong aja, tari jaipongan asalnya kan dari tepak kendang jaipong dari pencaksilat ya. Pencaksilat, kemudian pencaksilat ini mudah-mudahan saya salah, dikoreksi kalau salah lah ya. Jadi pencugan itu ya gabungan antara pencaksilat dengan gerakan-gerakan tari ya. Kemudian ketuk pilu ya, tamu jadi jaipongan. Jadi produknya jadi jaipongan. Jadi yang tadi itu tak ketuk pilu, hanya memang sekarang itu sudah lain lah. Jadi jaipongnya dipadesakan dengan breakdance lah ya. Dengan breakdance sekarupanya. Ini kan originalnya nggak ini ya. Jadi teman-teman kita ini banyak potensi ya, potensi seniman kita luar biasa. Persinden kita ya, yang dulu itu ya sampai di Jawa Barat itu mendengar suaranya itu ya, Bu Yoyo ya, masih ada beliau ya. Kemudian juga Topeng Banjet ya, Topeng Banjet itu kan daerah-daerah Priangan mendengarkan saya aja waktu tahun 88 ya, di daerah Tasik setiap pagi itu mendengar Topeng Banjet ya. Yang terkenal itu ya Maijem ya, seniman Kerawang. Belum seniman-seniman di Jawa Barat, belum ada sekolah ISBI, belum ada sekolah seni, belum ada dulu ya. Jadi yang terkenal itu dengannya radio lah ya. Jadi ini Kerawang ini sangat luar biasa, dan kita termasuk tepak kendang ini, Ibu, kalau nanti kita akan ada nanti setelah sertifikasi ini ya, kita juga tepak kendang pada itu kita ingin juga ada penghargaan kepada mereka ya, dan ada regenerasi. Saya kan ingin jangan sampai hilang ilmunya, jangan sampai hilang, yang punya kemampuan jangan sampai hilang gitu kan. Ketika maestronya hilang, anak-anaknya ada. Tetapi saya lihat kemarin kita coba penghargaan ya Pak Kabak ya, oke, yang meregenerasi ya, kaitan dengan keahlian kecapi, tepak kendang ya. Kalau kecapi Kerawang itu beda. Kalau yang ting-tong Kerawang itu ada plakung, jadi ada belakungnya, itu luar biasa di Kerawang. Saya lihat banyak ya seniman-seniman ini ya yang punya talenta-talenta yang luar biasa ya, termasuk gendang itu ya, yang dari teman-teman dari Solo, dari mana latihan di sini ya, mencari tahu bagaimana tepak gendang yang sesungguhnya, tepak gendang asli Kerawang. Sehingga sekarang itu dicontoh dangdut koplo ya, seperti sini awalnya ya, dangdut koplo, kemudian juga lagu-lagu yang lain yang tepak gendangnya seperti itu. Jadi sebenarnya sumbernya di Kerawang, dan kita juga diawali dari tari dulu ya. Tari ini kan nanti biar jatuh dengan sendirinya ya, tari. Dan teman-temannya adik-adik ini tari nanti mudah-mudahan punya sertifikasi, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Tidak hanya kumpul saja, tapi kumpul menghasilkan. Ini tantangan juga buat kami ya. Saya pernah jadi kadis Parpud dulu, tapi tidak selesai. Membuat kampung muda tidak selesai. Jadi acak-acakan sekarang. Jadi kampungnya seperti apa ya? Itu sebenarnya untuk berekspresi, tempat berekspresi para seniman waktu itu ya. Hanya tidak jelas ya, ada masalah ini masalah itu ya, masalah hukum sekarang sudah selesai semua, tapi tidak akan di situ. Nah, kami Pak Kabak ya, ini kenapa tidak, saya tadi tertarik dengan Pak Direktur, kenapa tidak buat museum seni, galeri yang rumah dinas bupati itu ya. Saya sudah rencanakan ya, nanti dengan Pak Bud diskusi ya, jadikan itu untuk museum seni. Tadinya kita akan jadikan ini Pak, jadikan
museum BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Ya. Karena kan di Karawang ini banyak muatan kapal tenggelam, ya. Tapi waktu itu menterinya Bu Susi udah nyambung, direkturnya udah nyambung, ketika ganti, ya nggak nyambung lagi. Barang-barangnya dijualan. Saya tanya kan udah hilang Pak, katanya udah nggak ada. Wah, tadinya mau dikirim ke Karawang, kita udah nyiapkan. Nyiapkan itu udah bangunan sudah ada. Sudah ada. Nah, kenapa tidak saya dari otak saya tadi udah jadikan museum sini aja. Kemudian saya sudah juga tanpa sepengetahuan ini teman-teman, saya udah karena saya mantan Kadis PU, dibuatkan perencanaan di galeri itu jadi Taman Budaya Karawang. Kalau di Solo, di Surabaya, di Jawa Timur ada Taman Budaya Karawang belum punya Pak. Ya, ada tempat pentas adik-adik kita nanti seniman-seniman di sana, tempat berekspresi, ya, kemudian berbagai ya apa karakter seniman di situ. Nanti kita akan buatkan masih luas tanahnya. Nah, perencanaannya saya juga kayak contoh tuh, lihat di Solo gimana, lihat di Surabaya gimana, Jawa Tengah, Jawa Timur seperti apa. Kita adopt, kita buat di Karawang. Insya Allah ini juga sedang proses DED-nya. Mudah-mudahan ya selain seniman museumnya, kemudian dan nanti ya adik-adik ya juga bisa berekspresi sana. Termasuk juga buat Tembaga, kita buat surat ke kawasan industri. Ketika kawasan industri ada pembukaan perusahaan apa gitu, itu saya lihat kok ini yang narinya orang mana-mana ya, bukan orang Karawang, gitu kan, bukan orang Karawang. Terus juga karena saya kan udah hafal ya kemampuan adik-adik kita ini ya, gitu kan, hafal. Ini kan dari mana? Oh, ada di luar Karawang ya. Dan kita berharap nanti juga diarahkan sebagaimana Pak Direktur tadi, supaya jadi ini juga jadi bahan, mereka jadi bahan pertimbangan nanti kan kawasan industri kan banyak ya, kita kawasan industri kita ini sampai 1.000 lebih pabrik ya kan. Mudah-mudahan nanti ke depan ya saya hanya ingin ya proses mensejahterakan seniman seperti itu ya, banyak event, banyak tampil ya, jangan sampai kayak kemarin ya, ada seniman gara-gara COVID ya semua dijualan barang-barangnya ya, itu kasihan juga ya, barang-barang alat-alat gamelan apa dijual. Kita tidak seperti itu kan, Karawang itu kan ya, cukup potensial seniman. Nanti kita ada event tertentu dan setelah ada sertifikasi ini nggak tahu adik-adik, nggak tahu kalian itu lulus atau enggak ya. Nanti silakan yang lulus ibu-ibu nanti timnya. Wah, kalau malu jangan nangis ya. Kalau setelah lulus nanti berpikir proses perenungan, coba cari kreativitas, menciptakan satu produk seni, produk tari ya, yang punya karakter Karawang. Ada momentum-momentumnya ciptakan oleh kalian ya. Dulu ya saya waktu di Kadis Budpar, saya juga buatkan keacuan, baik itu membuat kalau ini Pak, kalau ada lomba, saya basicnya bukan seni, padahal ada lomba seni misalnya lomba tari Jawa Barat, siapa sanggar yang akan dimajukan, sanggar ini oke, konsepnya seperti apa, saya yang melihat langsung harus begini, endingnya harus begini, oke, setuju ya, harus ada kekerawangannya. Ketika tampilkan, alhamdulillah selalu juara pertama. Lomba kolaborasi musik etnik sama ya. Kita selalu seperti itu ya, kita oke, etniknya apa di Karawang hasilnya. Jadi coba merenung, membuat, jadi tidak hanya cukup oh kita bisa ini, Nabil harus juga meningkatkan kemampuan ya. Gitu kan, terus ya belajar sekolah kan sekolah seperti itu, oke, kerang acuannya di ISB ada S2 sampai S3, tapi juga ada kemampuan lagi, dasarnya ini ya. Tanpa menghilangkan original Karawangnya. Ini apa, saya melihat ibu kalau misalnya ada jaipongan beda, yang lain tadi kan sekolahan beda dengan penari yang biasa pentas ya, pentas misalnya cleaningan itu beda. Nanti kapan-kapan kalau ini kita bisa ajak lah kalau ada penampilan ya gitu kan, jadi beda gitu penampilan. Kalau dulu kan kalau dulu itu kan zamannya pembebasan tanah, wah nyawer ini udah negatif konotasi, sekarang udah enggak, karena udah lebih tertib lagi ya. Saya kira itu ya adik-adik ya, selamat melaksanakan